Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang lagi di acara podcast saya, Diplomatic Club. Kali ini saya dapat tamu jauh ya, dari UK, dari Inggris. Namanya keren nih, Trigo Neo Starden ya. Ternyata dia ini orang Banyumas ya. Pada karo aku lah ya. Jadi kita mau nostalgia dulu lah ya, mungkin berapa menit kita pakai ngapak ya. Kan sampean 35 tahun ya, nang Inggris. Iya, isi tayang ngapak, bisa ngapak? Tayang Pak, soalnya bahasa gue suatu ya ramaku kan gue pokoknya bahasa itu jangan hilang karena bahasa itu kebudayaan. Jadi walaupun 30 tahun ki ngapak sih terus ya. Latihan ngapak ning Inggris. Anak kancane apa? Orang nana, tapi kan anak YouTube Pak. Oh iya. Kalau kanca-kanca ya kayak Kang Wahid. Iya. Kan kita ngapak kayak gitu. Iya. Lagi WA ngapak. Iya. Jadi ternyata orang Banyumas di mana-mana ya. Benar. Bahkan sebenarnya saya baru tahu juga ya, di Suriname itu kebanyakan dari daerah-daerah Banyumas, agak Purworejo ya. Sehingga bahasanya Ngoko juga waktu Kongres Diaspora, ingat ya. Itu karena wong Suriname Menteri Pertanian ya. Ternyata asalnya sakang Banyumas saya ngapak. Iya. Wingi ngopak karo Jokowi. Ya oke, ini sebagai introduction aja. Jadi orang dari Banyumas itu walaupun puluhan tahun di luar negeri itu ngapaknya masih kendal ya. Jadi orang ngapak ra kepenak gitu ya. Orang ngapak ra kepenak. Pasnya aku jane Purwokerto, Pasar Wage. Iya. Nah, ya. Oke pemirsa, ini bincang-bincang awal saya karena sama-sama di daerah dari Banyumasan ya. Ternyata masih bisa walaupun 35 tahun tidak lupa pada asalnya. Nah, tema kita hari ini menyangkut mengenai diaspora ya. Kita ingat sebenarnya yang berjasa pertama kali mengumpulkan para diaspora kita di luar negeri adalah Duta Besar Dino Patijalal ya. Ketika itu bulan Juli kalau tidak salah ada Kongres Diaspora yang pertama di Los Angeles. Ya, mungkin sekitar 2000-an ya yang hadir. Kemudian tahun berikutnya ada Kongres Diaspora kedua ya, Agustus 2013 dan kebetulan saya ketua panitia di situ dan saya kepala diaspora. Jadi saya mengikuti diaspora Indonesia dari awal berdirinya. Ini satu menarik kalau kita belajar dari atau melihat dari kesuksesan beberapa negara itu juga karena peran diaspora. Contohnya Cina ya, kita tidak terbayangkan Cina ini sekarang udah naik ke ruang angkasa bahkan sampai mendarat di bulan ya. Karena juga didukung oleh diaspora ya, banyak mereka yang di NASA dan juga mereka membangun satu jaringan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat awal sejarah Deng Xiaoping itu, dia membuat koridor ekonomi di depan diaspora. Nomor satu Hong Kong ya, waktu itu belum bagian dari China. Kemudian Taiwan, walaupun secara politik itu mereka berkelahi, itu dia terima gitu. Itu hebatnya Cina ya. India punya jaringan luar biasa. Bahkan di Fiji itu mayoritas sudah orang India. Di Australia sekarang juga peningkatan India cukup signifikan. Di Amerika kita tahu banyak yang terutama di IT ya. Dan bahkan di Amerika ya, wakil presiden, dan di Inggris juga ya. Di Inggris sekarang Perdana Menterinya ada. India. Nah, orang India. Jadi pastilah kalau asli darah dari suatu negara itu pasti ada sebagian berapa persen itu untuk ini. Nah, kalau dari pandangan ini Kang Trigo aja ya, saya panggil ya. Bagaimana perkembangan diaspora setelah Kongres pertama, kedua, dan terakhir kan ketujuh ya? Ya. Kalau dilihat dari yang pertama, kedua itu terbentuk karena banyak sekali orang Indonesia yang merasakan bahwa kemajuan di Indonesia tidak semaksimal. Itu tadinya seperti itu saya kira. Dan kemudian mereka punya task force tertentu untuk daerah pendidikan, untuk daerah IT, untuk teknologi, untuk daerah kewarganegaraan, untuk daerah yang lain-lainnya seperti bilateral, hubungan exchange student dan semua sebagainya seperti itu. Untuk diaspora 1 sampai 3 kalau tidak salah, kita masih namanya Indonesian Diaspora Global. Itu semuanya kita di situ. Saya juga masih media director untuk Indonesian Diaspora Global di Inggris. Tapi pada pertengahan
dari diaspora itu kita pecah jadi dua. Ya. Jadi yang satu adalah Indonesian Diaspora Network United dengan chairman yang beda, dengan ketua yang beda. Dan ini karena saya kira dinamik aja, kalau sudah terlalu besar ya harus misah, karena dan sampai sekarang masih ada masih dua ya. Ya masih dua. Jadi ini dua-duanya punya agenda di mana pada akhirnya juga mereka akan membantu Indonesia gitu aja lah. Okay. Jadi kayak orang mau nyoblos ya, terserah mau organisasi mana, terserah mau kaya atau wanita muda yang bisa berhak menyoblos, nilainya kan satu sama. Jadi ini sama, diaspora kita itu akhirnya juga untuk membantu kesejahteraan, development, perkembangan di Indonesia. Gitu. Jadi, nah sekarang nih bagi orang awam ya, ini setelah itu memang istilah diaspora itu ya berkembang ya, di seluruh Indonesia bahkan ya. Jadi bahkan sekarang kecenderungan kalau kita lihat di WA grup ya, misalnya saya pernah sekolah di Purworejo ya, itu ada grup namanya Diaspora Purworejo, Kebumen ada Diaspora Kebumen, macam-macam ya. Jadi sebenarnya pengertian diaspora itu apa sih? Diaspora itu sebenarnya bahasa Yunani, Pak. Diaspora itu perantauan. Dan itu dulu digunakan untuk mengidentitas orang-orang Yahudi yang di luar negeri. Jadi orang Greek ngomongnya, dia diaspora. Berarti dia itu orang ekspatriat lah kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi pelancong, perantauan. Indonesia itu perantauan, Pak. Dan dari perantauan inilah orang menggunakan suatu kekuatan untuk bergabung, berorganisasi, tapi sukarelawan membantu negara mereka masing-masing. Gitu. Jadi istilah itu begitu. Kalau ada diaspora Purworejo, harusnya bukan di Purworejo, harusnya di Jakarta misalnya. Ya memang betul. Gitu. Tapi dalam konteks Indonesia itu, karena dulu awal-awalnya kan agak rancu ya, termasuk orang asing yang cinta Indonesia. Betul. Nah, akhirnya dikoreksi ya. Betul. Dan juga dalam istilah legalnya juga sebenarnya bukan diaspora ya. Semacam penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri lah gitu. Ada istilahnya dan tapi kata populernya diaspora. Nah, dalam pengertian kita ini sekarang itu apa sih definisi diaspora itu? Kalau menurut saya adalah diaspora sekarang itu jadi benar-benar suatu grup atau orang yang mau sukarelawan untuk membantu mengembangkan apapun, terutama untuk kalau Indonesia loh ya, itu untuk perkembangan Indonesia. Jadi kita kan kalau ada pameran misalnya ya dari Kementerian Pariwisata misalnya, itu kan cuma sehari 2 hari. Tapi kita kan ambasador Indonesia sepanjang tahun. Setiap kita buka bicara, kita berbicara dengan orang yang kita tinggali di Inggris, kita bicara tentang Indonesia. Oke, ini kan intinya orang Indonesia tinggal di luar negeri. Nah, apakah itu termasuk migrant worker, termasuk student ya? Kalau PR udah jelas ya, memang mereka stay di luar. Tapi kalau student kan dia selesai studi dia balik ya. Apakah dia juga dianggap sebagai diaspora? Pada saat dia studi, pada saat dia tinggal migrant worker tinggal di negara lain, dia diaspora. Dia member of diaspora. Walaupun temporary. Jadi ini ya betul Pak. Ini benar-benar orang harus membedakan antara diaspora yang permanen dan diaspora yang limited. Tapi tetap mereka adalah diaspora. Karena basis kita adalah memajukan Indonesia dengan cara apapun walaupun sudah di luar negeri. Kira-kira berapa ya total di untuk seluruh dunia sekarang mungkin waktu saya kongres terakhir itu 6,2 juta. Sekarang mungkin lebih. Karena makin banyak travel. Tapi sebenarnya itu sangat kecil dibandingkan China mungkin berapa 60-an ya. India sekitar 70-an. Kang ini kita kecil karena kita tidak semua terdaftar. Jadi sebenarnya pasti lebih yang terdaftar segitu. Ya kalau pengalaman saya lama tinggal di Australia itu biasanya yang tidak terdata hampir 2 kali tuh. Ya, masuk yang ilegal itu ya. Yang ada suratnya Pak. Mereka takut Pak. Iya. Nah kalau sekarang kongres sudah yang ke-7 ya terakhir ya. Ya. Yang gimana perkembangan dari 1, 2, 3
Kemudian terkait dulu kan memang kita intinya juga bagaimana kita bisa mengabdikan kepada Indonesia ya. Sehingga dibentuklah kayak divisi-divisi itu, ada yang bergerak di bidang medis, pendidikan, bisnis ya. Sekarang sampai di mana kira-kira perkembangannya? Sangat disayangkan setelah kongres-kongres sebelumnya, kemudian COVID menghantam kita. Boleh dibilang reputasi kita sedikit menurun, Kang. Karena ya terus terang tidak bisa traveling ya, itu susah. Dan untuk menghimbau masyarakat dengan internet, media sosial aja itu agak susah. Kita itu senang ngumpul-ngumpul, ngerumpi-ngerumpi, ngobrol sporete. Jadinya kita agak menurun. Tapi untuk perkembangannya sebetulnya banyak sekali. Kita masih punya banyak task force. Kemarin saya rapat, saya bilang ini kok kita mati ya. Waduh, pada komplain. Dia bilang, no, kita masih jalan katanya. Dan saya kan terus jalan. Ini kayak saya di sini kan karena ada dari saya inisiatif yang untuk Indonesia dari diaspora Inggris. Jadi sebetulnya masih ada banyak sekali, Pak. Mungkin berdasar masing-masing task force ya. Iya, tapi berdasar dari masing-masing task forces, dan mereka itu tidak semuanya mau cari muka. Jangan salah ya. Semua Indonesia yang saya kenal, diaspora yang saya kenal, semuanya sangat-sangat berbakti kepada negara. Itu saya tahu. Mereka tanpa pamrih, ini relawan loh ya, kita nggak dibayarin ya, siapa-siapa ya. Dan ini suatu di dalam DNA kita itu sudah untuk Indonesia. Gitu. Ya, saya lupa belum memperkenalkannya. Jadi sorry. Kang, karena saya excited tadi dengan ngapaknya ya. Kang Trigo Stargen ya, Neo Stargen itu sekarang menjabat sebagai UK Chairman Media Director World ya, UDN ya. Jadi di bidang medianya memang background banyak di media, tapi beliau ini juga maritime lawyer ya. Betul. Jadi saya kira jarang sekali dan bisa praktek di Inggris kan ya. Betul. Nah, ini juga sesuatu yang jarang. Kemudian ada Bu Laura, Wakil Direktur bidang ekspor impor ya, Britannia International Global ya. Yang saya kira juga sudah ada kerjasama dengan diaspora ya. Sebagaimana biasa ada Mas Kerry dan Mas Ade dari kuatbaca.com. Oke, kita terus ya. Memang tidak mudah ya dengan tingkat level pendidikan kita yang sangat berbeda ya. Kalau sebagian besar itu kan yang di Malaysia sebenarnya, dan di Malaysia kita tahu dan Timur Tengah kedua itu kebanyakan dari unskilled labor ya. Kalau di Eropa dan Amerika banyakkan mereka tingkat pendidikan tinggi. Ini memang tidak mudah mengumpulkan ya diaspora dari berbagai tingkatan ya. Nah, mungkin karena Kang Trigo di Inggris ya. Berapa sih orang kita di Inggris ya. Kemudian program-program yang nyata yang dilakukan selama ini. Kemudian yang lebih umum lagi itu punya enggak kita database tentang orang Indonesia di luar negeri. Saya tahu dulu kita mulai menyusun itu dan ternyata banyak juga yang hebat-hebat ya. Saya ke Jerman, saya ketemu yang di Airbus ya. Ke Amerika ketemu di Boeing, ada di NASA, bahkan ada yang punya perusahaan di Silicon Valley gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ada satu saya impress sekali ya yang ada di Swedia. Waktu itu dia punya 27 patent rights di bidang IT ya, di Ericsson. Itu luar biasa. Sekarang kan udah 30-an ya. Nah, sementara kita ini saya merasakan belum terlalu memanfaatkan itu ya, orang-orang kita yang hebat. Lain dengan China ya. China itu database-nya saya kira bagus sekali dan ketika di negara membutuhkan ditarik pulang ya. Oke, mungkin dari UK dulu. Nanti setelah itu baru mengenai database, itu penting sekali database. Betul, Pak. Di Inggris itu ada yang namanya Privacy Data Protection. Itu susahnya di situ nomor 1. Tapi saya yakin KBRI punya listnya semua. KBRI pasti. Kalau saya minta pasti ada. Yang saya tahu waktu itu sekitar 3.200 yang terdaftar. Seluruh Inggris. Seluruh Inggris ya. Dan yang jelas, ya betul Kang. Banyak sekali orang Indonesia yang benar-benar luar biasa di Inggris. Salah satunya yang sedang saya bekerja sama untuk adalah mengimpor perawat dari Indonesia ke Inggris, Dr. Bambang Tria. Aslinya Cilacap, Kang. Dia tinggal di Inggris? Tinggal di Inggris.
Dia kemarin malahan kayak dikerjain temennya untuk ikut Great Britain Got Talent. Dia pinter nyanyi. Nah ini seperti ini buat saya senang sekali. Jadi tapi untuk menjangkau orang Indonesia yang pinter-pinter, banyak sekali yang mereka sudah tidak semangat lah, karena mau ada proyek sesuatu jalan nanti stop. Tapi saya dengar ada program yang sedang dikerjakan untuk mengirim ya tenaga nurse ya ke Inggris, karena sebenarnya kebutuhan nurse di luar negeri itu banyak sekali ya. Waduh, ya. Kita pernah misalnya kerjasama dengan Australia ya, itu hanya sekali jalankan apa? Tuntutan TOEFL mereka tuh luar biasa, 600. Saya bilang kalau ada orang Indonesia TOEFL-nya 600 nggak jadi nurse, dia ambil doktor, ya kan? Saya tanya kenapa? Oh karena ini berhubungan dengan nyawa, salah ngerti bisa mati nih nyawa gitu ya. Jadi akhirnya kita tidak bisa penuhin setelah itu karena memang requirement. Tapi di beberapa negara lain, saya kira Inggris mungkin tidak seketat itu, dan juga di Timur Tengah. Memang kenapa kita kalah dengan Filipina? Masalah bahasa. Kalau skill tidak meragukan, cara kita take care ya. Itu kita kan biasa merawat orang tua aja kita rawat ya, hampir tidak ada orang Indonesia ngirim ke nursery home ya. Ya betul. Tapi memang kekurangannya di situ. Nah sekarang berapa kira-kira yang sudah dalam tanda kutip lulus tes gitu ya untuk dikirim ke sana? Karena kalau di negeri barat, termasuk Timur Tengah ya, Emirat Arab di sana, kalau sudah skill labor ya, itu dia tidak peduli warna kulit. Standarnya internasional dan barat ya. Jomplang sekali dengan namanya domestic worker. Domestic worker tidak ada perlindungan hukum. Karena itu dianggap bagian dari keluarga. Tapi begitu skill, entah nurse, entah apa lagi yang profesional, itu standar gitu. Nah, coba kira-kira sekarang berapa kira-kira yang bisa ya kita kirim ke Inggris, dan kira-kira potensi ke depannya bagaimana? Saya backtrack sedikit ya. Saya udah bekerja untuk mengimport dari Indonesia perawat ke Inggris 6 tahunan. Ini adalah berhubungan dengan upaya persahabatan dari Ratu ke Inggris. Inggris ke sini, ke Indonesia. Kita diberi budget untuk 20.000 orang untuk ke sana. Dan sudah ada dananya. Jadi satu orang itu termasuk pelatihan juga tentunya untuk masuk ya, pelatihan. Ini saya terangkan very quickly. Jadi kita diminta 20.000 dalam jangka waktu 10 tahun, 2.000 per tahun. Dan nanti 3 bulan pertama mereka pelatihan itu. Karena pelatihan untuk menjadi registered nurse di Inggris. Jadi nanti pada layaknya sebagai kayak seorang Inggris. Yang menjadi masalah adalah yang Kang bilang, Inggris, karena di situ ada persyaratan. Pertama adalah IELTS test, skornya harus 7,0. Itu penting sekali, karena tanpa itu nggak bisa. Nah inilah, tapi sekarang saya sudah melihat titik terang. Sayangnya sampai sekarang belum ada satupun, karena fail bahasanya. Kemarin 50 kita training, kita danain, tidak satupun lolos. Big ini, Britania International Gemilang ini adalah salah satu solusi. Dulu saya maju sendiri. Jadi kayak solo fighter. Ternyata kesalahannya karena saya tidak ada yang bantu saya di sini. Gitu kan. Jadi sekarang kemarin sudah ada, saya udah MOU, sekarang 16 kemarin sudah lulus. Ya, udah punya 6,5 skor gitulah, hampir. Nah ini tinggal di-push di TikTok, gitu loh. Nah ini saya kira suatu hal yang revolusi baru, kita upaya baru, sistemnya baru, dan mudah-mudahan ini dalam Januari Februari paling tidak 2 atau 3 kita berangkatkan. Ini yang di Indonesia apa ya, banyak orang yang salah paham mengenai nurse ya. Di negeri barat itu nurse dan dokter itu gajinya hampir sama. Betul. Ya kan? Betul. Karena apa? Dia nangani langsung dengan resiko yang berat. Ya. Tapi memang profesional gitu loh. Jadi pengetahuan dia sebagai nurse itu juga luar biasa. Kalau di kita kan nurse itu kayak ya perawat ya. Hanya sekedar ngetes ya, dan sebagainya gitu. Tapi
Di Barat itu dihargai sekali. Jadi memang sebenarnya dari dulu tuh kita ingin sekali, tapi memang kendala di situ. Nah sekarang dengan adanya funding seperti itu, saya kira perlu kita genjot terutama dari segi bahasa. Otherwise kita kalah terus sama Filipina. Filipina mengirim setiap tahun 33.000. Dan Filipina sendiri sekarang brand dead. Berarti mereka short 100.000. Inggris butuhnya sekarang 133.000. Kekosongan. Nah ini berarti Inggris sebetulnya dinilai dari, kalau dilihat dari demografik dan dilihat anunya, mereka itu tidak mumpuni untuk menyelamatkan orang. Ini bahaya sekali itu, negara seperti itu. Dan saya ralat ya untuk gaji dari perawat dan junior dokter itu sama. Dan kita punya dokter Bambang yang spesialis kanker loh, nggak beda jauh. Dengan nurse ya. Dengan nurse. Nah ini yang kadang-kadang keliru di sini, karena memang, tapi memang requirement-nya juga tidak mudah, ya. Seperti tadi kalau di Barat itu pekerjaan juga dinilai dari segi risiko, ya. Karena ini kayak seperti supir bis, ya. Di negeri Barat supir bis itu gajinya tinggi, kenapa? Dia membawa nyawa orang, gitu. Dan ada aturan dia tidak boleh kalau salah berapa? 8 jam maksimum, ya maksimum itu 8 jam dia harus ganti. Harus ganti 1 jam atau 2 jam baru bisa. Dan banyak kalau di model di Australia itu ganti tuh. Jadi dia berhenti di kota mana dia sudah diganti. Jadi tidak boleh dia langsung terus. Jadi karena masalah nyawa orang. Betul. Nah, juga sebenarnya kan yang peluang sebenarnya itu tenaga teknik menengah kita tuh banyak kan. Misalnya ya di Batam ya. Itu banyak perusahaan-perusahaan dulu waktu saya di Emirat tuh punya Emirat Arab. Orang kita banyak yang bisa ahli ngelas di bawah laut. Ya. Betul. Ini kan skill yang luar biasa. Tetapi dia tidak punya sertifikat. Jadi gajinya gaji buruh, gitu loh. Padahal kalau dia punya sertifikat dia lebih tinggi dari insinyur. Nah ini memang ada. Sekarang kita sudah mulai sih dengan sertifikasi di ASEAN juga sudah mulai ada agreement ya mengenai persamaan pengakuan tentang sertifikasi. Jadi ini mungkin sepertinya juga perlu ditularkan informasinya ke pemerintah gitu ya mengenai beberapa skill yang dibutuhkan. Bahkan sebenarnya saya pernah di Kazan di Rusia itu ada namanya World Skill Summit. Nah, kita ngirim juga waktu itu Menteri Pendidikan Pak Muhajir ya. Itu kita lihat justru di negara-negara maju itu bisa dilihat dari jumlah yang middle skill-nya itu, yang tingkat politeknik. Ya. Kita kadang-kadang kebanyakan insinyurnya gitu, di menengahnya kita kosong. Padahal disitulah ya bergeraknya sebuah industri itu di tengah-tengah itu. Jadi yang dapat juara tuh tidak jauh-jauh. Jerman, Inggris, Prancis, Cina ya kita ini agak jauh karena memang kita kadang-kadang agak mengabaikan ya dengan politeknik. Padahal itu kan skill worker itu sangat dibutuhkan. Ya. Betul. Saya juga kan di sini dalam rangka untuk membantu pemerintah, membantu negara untuk menanggulangi sampah. Saya nyari dari banyak negara, tapi malah justru kemarin di Jogja ada inventor yang luar biasa, orang kita sendiri. Yang betul. Jadi dari segi ini kita harus, yang saya boleh bilang sih, mohon yang skill worker luar biasa ini, diver itu luar biasa itu. Kasihlah mereka suatu wadah agar mereka bisa distandarisasi sehingga gaji mereka bukan gaji buruh. Iya. Ini saya pikir betul. Gagasan luar biasa. Iya. Iya, saya 3,5 tahun ya di Emirat Arab. Saya sedih karena apa? Kita ini sama dengan Somalia, Sudan, ya bahkan banyak pekerja Sudan itu banyak kan di profesional di banking ya, di IT dan sebagainya. Kita kebanyakan kan ya kita kebanyakan pembantu rumah tangga yang secara hukum nggak ada perlindungan hukum. Makanya waktu itu saya mulai mendatangkan yang skill bahkan profesional ya. Dan setelah orang kita ini kan care sekali, nggak banyak cincong gitu. Jadi bahkan pernah di satu perusahaan di Emirat itu 25% orang Indonesia dan mereka senang dan tidak bisa nambah karena itu ada aturan dalam satu perusahaan. Quota, no more than 25% itu one nationality. Jadi satu ini. Jadi sebenarnya kita dari segi skill dari segitu, cuman memang kita kurang. Kadang-kadang kalau India Pakistan outspoken ya kita nih. Tapi itu kita disukai. Nah ini salah satu juga kendala kalau saya lihat ya kita nih
tidak terbiasa dengan debate ya di pendidikan kita ini kan. Kita kalau di luar negeri kan, di negeri barat, anak TK belum baca sudah diajak ngomong, diajak debat gitu kan. Nah ini kadang-kadang kita Betul. ya pendidikan British ya kayak idea itu kan udah biasa sekali mereka. Ini mungkin salah satu koreksi juga ya dari pendidikan. Saya pernah jadi guru soalnya. Jadi kadang-kadang ada satu yang missing di kita itu. Ya. Nah ini mungkin peran juga diaspora kita dalam ya pengalaman dalam bidang pendidikan aja ya. Jujur ya kita nih dulu waktu saya SMA tahun 70-an kan, banyak guru-guru kita tuh dipinjam loh ke Malaysia. Tapi sekarang mereka jauh lebih maju. Karena itu saya kira sistem pendidikannya mereka sudah mengacu ke sistem pendidikan modern gitu ya. Kita ini masih rada klasik ya kalau menurut saya, ya, karena pengalaman saya sebagai guru. Nah ini mungkin juga ada peran dari diaspora itu bagaimana sini kita ke depan ya dari bidang pendidikan itu untuk bisa memberikan masukan-masukan. Saya kira dengan penunjukan Pak Nadiem Makarim itu luar biasa. Ya. Kita ada beberapa kemajuan misalnya di bidang kesehatan. Banyak orang-orang Indonesia yang dokter spesialis, tapi tidak bisa praktik Indonesia. Ya, sekarang dengan undang baru mudah-mudahan itu lebih memudahkan dan orang-orang hebat itu. Sementara Malaysia itu lulusan UGM, lulusan Unhas, lulusan Unpad bisa langsung praktek. Bahkan di Rusia ada 2.000 mahasiswa Malaysia, 75% ambil kedokteran. Something there gitu ya. Dan mereka langsung praktek. Nah ini juga mungkin perlu semacam studi ya bagaimana negara-negara itu. Betul, kalau di Australia, di Inggris saya kira juga tidak semua lulusan Indonesia dokter bisa langsung praktek ya, tapi ada bridging ya yang jelas gitu loh. Nah, di kita ini kan banyak komplain gitu di situ. Mungkin itu juga beberapa yang saya kira diaspora ini perlu memberi masukan. Saya kira ini basisnya adalah kita masih orang timur, orang Indonesia. Kita itu masih senang untuk diapresiasi, Kang. Apresiasi itu bukan berarti harus gajinya lebih banyak ya. Tapi apresiasi bahwa seperti sukarelawan diaspora, kebanyakan yang melempem akhirnya jauhin karena merasa kita tidak diapresiasi. Nah ini apresiasi dalam bentuk macam-macam ya. Dan mungkin ya seperti kayak diberi kelonggaran lah kalau datang ke sini nggak perlu susah-susah. Tapi itu tergantung dari sistem masyarakatnya. Saya yakin kalau daerah tertentu pasti lebih apresiasi dan departemen tertentu lebih apresiasi. Nah ini mungkin kaitannya dengan beberapa dalam tanda kutip tuntutan lah ya. Jadi kan banyak isu mengenai kewarganegaraan. Soalnya kita sudah partly partly dengan yang mixed marriage itu sampai umur berapa? 18 atau 21 ya, saya tidak sekarang. 18 menurut saya ya. 18 itu dia bisa milih gitu ya. Artinya itu, tapi kan itu masih harus milih kan. Jadi pernah kita ada diskusi task force juga tentang itu dan pernah masuk ke prolegnas ya, walaupun tidak pernah dibicarakan ya. Karena DPR kita ini bukan mandul itu tidak produktif gitu ya. Tapi saya juga waktu itu mencoba melihat gimana negara lain gitu ya. Mereka tidak menerapkan TV kewarganegaraan, tapi memberikan kayak special treatment. Ya. Misalnya kayak model India ya. India itu kan ada dulu namanya Person of Indian Identity. Jadi kalau punya kartu itu, walaupun dia warga negara Amerika Inggris, dia pulang udah nggak perlu visa ya. Dia bisa buka akun bank. Dia investasi dianggap sebagai orang India gitu loh. Ini mungkin bisa sebagai jalan tengah kalau menurut saya. Wah ini kalau menurut saya itu ide yang paling bagus karena kita sepertinya dihambat untuk malahan bawa revenue ke Indonesia karena kita dipetakin. Tapi mereka Indonesia saya salut kemarin ada sosialisasi kartu, tapi sampai di mana juga saya bukan taksor di situ. Duit kenegaraan itu banyak masalah karena orang bisa untuk menggunakan lari dari kredit dari itu security ya. Dan itu juga kaitannya dengan legal ya, dengan undang-undang. Tapi juga. kalau menurut saya sih harusnya kita diberi kelonggaran untuk bisa paling tidak buka bank account lah. Dan kalau kita ya cuman modus operatusnya gimana? Ya harus ada sistemnya sehingga kita tahu bahwa ini bisa. Mungkin dari kalau secara
gruesome-nya ya from your DNA lah, kamu itu orang Indonesia gitu lah ya. Tapi ya itu, memang kita masih banyak yang kita harus perbaiki. Jadi sekarang ini malah kesannya apa? Kalau Anda ingin cepat naturalisasi, jadi pemain bola. Betul, ya betul. Ini dari salah satu task force kita sekarang kerja di Kementerian Olahraga untuk naturalisasi sepak bola. Itu betul. Nah, saya kira perlu aja menghimbau bahwa kita pantang mundur kok. Karena kenapa saya bilang pantang mundur? Walaupun kita relawan, tetap maju kan. Tapi motivasinya saya kira bukan hanya karena duit, bukan karena uang. Untuk mungkin pemerintah Indonesia, negara Indonesia harus mengayomi yang mau bawa ke sini. Saya ke sini mau bawa istri dan anak, beda kalau orang India mungkin pulang ke India ya. Jadi ini salah satu pertimbangan, selalu digunakan pertimbangan, oke, gimana nih. Kemudian seperti kalau kita ke Borobudur, tiket untuk orang Indonesia, maaf ini saya penting sekali, betul. Tiket untuk orang Indonesia 10.000 misalnya, untuk orang asing 50.000. Nah itu diskriminasi kalau orang bule itu pernah saya sampaikan juga ya, karena saya tidak menemukan di luar, di Australia, di mana ya sama, tiket sama tiket gitu ya. Sama dong, terus saya kalau saya ke Inggris, saya orang Indonesia, nanti tiketnya beda dengan orang satu keluarga aja misalnya ya. Orang Indonesia, istrinya orang Inggris gitu ya. Ini bayarnya beda itu. Saya itu. kenapa? Istri saya orang dari Latvia, jadi Rusia, jadi marah dia. Saya nggak mau saya suami saya orang Indonesia kok, masa saya ditreat sebagai orang bule. Nah ini hal-hal semacam ini memang kelihatannya minim ya, tapi itu penting sekali. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada seharusnya untuk diaspora, tanyalah ke diaspora. Bikinlah kita think tank untuk diaspora. Percaya dah, orang Indonesia yang tinggal di Prancis pasti lebih tahu banyak tentang Prancis orang-orangnya daripada instansi organisasi negara di sini. Pasti kan? Karena mereka hidup di sana. Nah, ini saya kira teman saya Nina Hanafi selalu bilang ke saya, Trigo, kita ini nggak digunakan ya katanya. Nggak semaksimal. Bagaimana kita jadikanlah kita sebagai wadah bintang. Masalah itu juga dari waktu saya di aktif ya. Jadi saya belum melihat ada satu instansi yang khusus menangani mengenai the potential of diaspora ya. Baru saya bilang. Akhirnya Kemlu mengambil inisiatif ya dengan membentuk satu subdit. Tapi itu kecil. Kenapa? Karena memang untuk membuat satu direktorat khusus saja, itu bisa bertahun-tahun gitu. Jadi akhirnya kita ambil ini dan juga di bawah naungan staf ahli ya, sekarang sosial budaya gitu. Itu sebenarnya jalan pintas yang kita ini. Tapi memang saya kira belum ya. Seperti kalau di Cina itu kan tingkat negara menteri junior, jadi menteri negara itu dia khusus nangani sama dengan juga di India ya. Sehingga mereka punya peta ya. Ketika dia membangun angkasa luarnya, tarik tuh orang-orang itu. Dia tidak peduli paspornya Inggris Amerika, besok diganti paspor kasarnya gitu ya. Jadi ada satu policy dalam hal. Bahkan di negeri barat juga ya, selama tinggal di Australia itu. Ada orang Indonesia yang hebat sekali penelitiannya itu, seorang dokter penelitiannya hebat, krisis itu, kemudian dicabut dari Islamic Development Bank. Saya bilang, ini mau saya bilang bukannya ini penelitian bagus mengenai breast cancer, itu kan pembunuh nomor 2 ya di sana untuk perempuan. Tapi begitu dia lihat, wah ini bagus sekali, akhirnya dikasih beasiswa dari universitas, ditawarin PR, ditawarin warga negara. Ya, jadi ada satu sistem gitu ya. Kalau memang sebenarnya banyak juga orang asing ingin jadi warga negara Indonesia, dia punya keahlian, ya harusnya kan adalah semacam undang-undang yang mengakomodir itu. Ya, bukan dipermudahkan, tapi dibikin aja undang-undangnya mendidik. Saya mengalami itu, Kang. Waktu saya di California Institute of Technology, Seismology Department, saya itu ahli untuk velocity-nya impact untuk eksperimen underground. Nah, karena itu difunding oleh Defense Nuclear Agency, hanya orang Amerika yang boleh. Saya dibikinin paspor Amerika. Tapi sayangnya setelah 6 bulan, Bill Clinton become presiden, terus nggak dilanjutin. Itu betul. Jadi kenapa tidak? Iya, mestinya negara kan bisa lah ya untuk mengadopsi orang-orang itu. Kasih wadah. Apalagi kalau
asalnya orang Indonesia ya. Ini Dokter Bambang ketemu saya ngakak, udah itu wah kayak keluarga darah kayak gitu. Jadi ini penting sekali karena kalau seperti beliau Dokter Bambang udah di sana datang ke Indonesia kurang diapresiasi dan sulit untuk membantu di sini. Jadi dulu memang awal-awal isu kenegaraan saya kan juga sosialisasi diundang di berbagai instansi termasuk lembaga intelijen negara segala. Jadi dogma yang masih berlangsung ketika itu adalah yuk pindah kewarganegaraan. Itu berarti udah tidak nasionalis gitu loh. Ya. Itu Pak. Nah sekarang sebagai pengkhianat lah udahlah. Pengkhianat. Padahal kan pengalaman saya 20 tahun di luar negeri itu saya melihat orang-orang di luar itu kadang-kadang lebih nasionalis ya terhadap kita. Betul. Dan jadi sekarang itu sebenarnya nasionalisme itu tidak diukur oleh paspor mestinya. Seharusnya tapi tidak. Di hati itu. Seharusnya jadi, tidak. Dan kita punya diaspora yang kurang dimanfaatkan kayak tadi itu. Ya. Nah saya beri contoh klasik ya. Seorang ibu di Tasmania ya nikah dengan orang lokal, dan dia masuk warga negara Australia. Sebagai warga negara Australia, dia tidak punya handicap dalam karir. Karena kalau PR itu dia mentok kalau birokrasi eselon 3, ya kepala bagian, ya nggak bisa direktur. Ya ada seorang profesor Indonesia di Melbourne ini misalnya dia hanya mentok kepala seksi aja, ya, seksi Indonesia aja. Ya. Padahal dia punya kemampuan sebagai orang profesor senior. Ya. Nah ada batasan-batasan dan tapi yang saya kagum itu apa? Di jam-jam dia kosong, dia mengajarkan bahasa Indonesia gratis ke berbagai sekolah. Ya. Kemudian setiap tahun dia bawa anak-anak Australia itu ke Indonesia, ya, sister school, ya, biar ngerti tetanggamu Indonesia tidak seserem yang di film-film gitu kan kira-kira ya. Jadi apa yang dia pikirkan adalah untuk Indonesia itu di tengah waktu kosong dan itu semua volunteer ya. Siapa? Ini orang lebih nasionalis kadang-kadang dari yang maaf ya, yang korupor kan tidak nasionalis sebenarnya itu. Nah ini yang saya kira kita memang perlu semacam ya public education tentang itu. Kita sebetulnya gampang kalau di approach orang volunteer karena ya itu Garuda di dadaku. Itu benar orang kita itu saya juga kadang-kadang istri saya bilang ini kamu berapa kali jatuh bangun volunteer terus untuk diaspora ngapain gitu katanya. Saya di grup ISME saya ada UK. Kemudian saya sekarang dengan Bavaria Institute kita bikin every minggu saya Ratu Kecantikan Inggris loh ya. Mengasih sukarela bahasa Inggris secara gratis untuk native speaking. Nah tadinya saya untuk memacu perawat-perawat yang mudah yang nggak punya duit untuk sekolah karena kan kita kan diwajibkan untuk bisa mengerti apa yang mereka bicara. Aksennya kan beda-beda. Ya di Inggris saja aksennya ada 4 gitu. Saya tahu di negeri barat itu sebenarnya banyak pensiunan yang secara material dia mampu ya. Karena orang barat itu kan tidak ada urusan dengan anak, yuk cari sendiri. Gua mau happy-happy makanya umur mereka panjang gitu kan. Nah ini ada market ya menurut saya itu yang mereka they don't depend on high season or low season. Betul. Kita lagi coba Kang dari Indonesia ini dan mereka tidak ingin yang di Marriott ya tuh di Hilton enggak. Mereka ingin tempat-tempat yang eksotik ya. Tinggal kalau bisa homestay. Saya udah keliling di Jawa Selatan daerah kita itu yang dulu daerah miskin ya sekarang dengan Jalan Hotmax itu banyak sekali event-event. Saya sebut aja yang saya baru tahu ya. Saya orang Kebumen baru tahu ada namanya Karang Sambung, pernah dengar ya? Saya nggak pernah. Karang Sambung itu, bayangin. Itu Kebumen dulu adanya 120 juta tahun lalu. Itu 4 km di bawah laut. Oh wow. Jadi terjadi benturan lempengan Australia sama Pasifik itu menyembur ke atas dan sekarang jadi penelitian BRIN sama teknik geologi ITB ada di sana ya. Wow. Tapi kita tidak bisa bikin narasi, ya kan? Ini kan buat orang-orang Barat itu kan cerita menarik sekali ya. Jadi saya bilang sama Bupati, Pak ini jadi ikon Kebumen. Langgeran itu 60 juta tahun yang lalu masuk ke apa tuh namanya? Sekarang Langgeran most beautiful village in the world loh, diakui di dunia itu. Nah kita kurang narasi ya. Nah kita ingin orang kita kan gemati ya kalau bahasa Jawanya itu segmen market ini. Mungkin nanti di diaspora coba di risk ya. Ini realnya. Kalau pariwisata jalan, semua terangkat. UMKM, hotel, restoran, yang bikin souvenir, semua terangkat. Ya, bahkan saya baru kunjungan di daerah Kebumen Selatan, itu ada kebun kelengkeng. Ini yang punya
hebat sekali. Dia cuma punya satu staf, semua pakai ini. Dia umroh di Jeddah, oh ini waktunya nyiram, pencet dan nyiram dah. Iya, saya tertegun itu dengan penggunaan IT. Bahkan ini saya dengar dia mau dikasih proyek Kementerian Pertanian untuk yang lebih besar untuk kembang kelengkeng, dan itu kelengkeng lokal dan bagus sekali. Yeah. Jadi banyak dengan agrowisata gitu juga. Pertama ini saya mungkin minta tolong melalui ya Kang Trigo ini, coba satu yang real. Ini peluang besar sekali itu, terutama negara-negara barat yang pensiunan-pensiunan yang dia ingin hidup merasakan kayak di desa, jalan di kanan kiri rice field, ya pegunungan. Itu kan dicari itu biasanya pegunungan laut gitu ya. Itu kita punya semua itu daerah-daerah selatan yang selama ini tidak berkembang. Nah kalau bisa itu di data ini kan, kita benar juga pelaku bantulah ya di penasihat dia asosiasi pelaku pariwisata. Itu kita bisa sinergi dengan diaspora itu. Ya, ini banyak yang tidak tahu ya. Di Inggris untuk kaum eksklusif, mereka minimal punya 2 carer. Teman saya, Samantha, dia itu tidak bisa ke Indonesia karena dia pakai kursi roda. Bisa, tapi tidak ada prasarana. Kalau kita memberikan fasilitas ini saja dulu ya, Kang, belum yang pensiunan ya. Nanti saya bilang pensiunan. Mereka pasti datang paling tidak dengan 2 orang lain kan. Karena carrier-nya kan 24 jam. Jadi safe ya. Jadi dia pasti datang 3 orang. Fasilitasi di sini, harus semua friendly ya, disabled friendly. Nah itu, tur aja belum ada yang benar di Indonesia. Ya, itu yang friendly ya. Sekarang untuk orang-orang yang pensiunan, ini banyak sekali teman saya bilang, ya, kebanyakan mereka lewat dengan tempat lain kayak booking.com gitu. Dan mereka dapat itu. Tapi itu udah bagus karena harganya turun buat mereka. Karena mereka pensiunan tapi tetap punya budget kan. Benar, Kang. Nggak perlu yang Marriott yang apa. Justru mereka mau tidurnya di gubuk gitu loh. Ada permintaan yang aneh itu. Dia ingin ke satu daerah ya, di Jawa yang masih menerapkan mistisisme. Waduh. Nah, itu di kampung kita ada tuh. Banyak itu. Masih banyak yang memang ini benar nggak? Nah, karena sekarang kalau udah pensiun mereka kan jadi banyak waktu, mereka ya ini banyak ini yang pengen tahu keris itu apa gitu loh. Keris bisa berdiri gitu kan. Ditaruh begini bisa berdiri. Nah, ini satu. Kemudian yang disayangkan adalah mereka biasanya bahasa. Tapi sekarang sudah ada yang namanya Google Translate. Iya, enggak masalah. Jadi mereka berani sekali sekarang. Ada Google Translate dan juga pakai, nggak pernah hilang lah, udah aja satnav apa segala. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan mereka adalah karena mereka kan orang tua, itu perawat, ya. Jadi karena mereka kan obatnya mungkin segebyok gitu. Saya aja masih muda 60, tapi tetap saya diabetik, saya harus minum itu. Nah ini saya pikir begitu. Kemudian jangan looping yang sudah ada dari Indonesia. Indonesia ini 17,000 island. Udah tahu kita. Semua orang udah tahu. Yang nyata aja. Misalnya, saya kebetulan ya teman dikit dengan Mbak Poppy Darsono ya. Ini juga dibikinin kemarin. Kenapa nggak tulis seperti itu? Pengrajinnya orang-orang fashion. Ini yang saya kira perlu dibangun kayak homestay itu. Ada beberapa daerah yang siap. Saya pernah lihat sendiri itu di daerah Bantul. Sebenarnya ada satu requirement yang kita tuh ignore ya untuk orang Barat itu. Satu apa? Toilet. Betul. Itu kering, ya, toilet kering. Saya ngalamin ya, anak saya 11 tahun di Australia gitu, begitu pulang Indonesia maka toilet nangis dulu karena becek. Jadi satu toilet tidak perlu mewah. Nah, ini ada beberapa daerah di Jogja itu udah siap. Jadi saya lihat ya, rumah gede gitu, tapi saya yang pertama kali lihat selalu toilet nomor 1. Kalau toiletnya bersih, yang lain pasti bersih. Dan sudah sesuaikan. Dia ingin rumah yang seperti apa adanya kan, dari gede nggak masalah gitu. Tapi kalau yang bersih, toiletnya bersih, nggak perlu pakai keramik yang licin. Buat mereka it's enough. Ya gitu. Ini juga masalah kebudayaan. Saya juga used to ya habit. Saya sekarang kalau lagi kemarin saya dari Jogja ke Jakarta, stop di tempat istirahat, bingung saya karena walaupun toiletnya duduk basah semua. Basah, gitu. Iya, maksudnya. Tapi saya juga persiapkan, saya bawa wet
wet tissue saya kelapin sendiri. Sudah tahu sekarang sistemnya. But ini mungkin ini sepertinya kecil, sepertinya demanding ya. Tapi ini penting sekali. Kang, ini penting sekali. Saya udah memberikan kayak education lah ke komunitas gitu. Toilet nomor 1 bersih. Bahkan beberapa menteri sebelumnya itu ada lomba toilet bersih. Ya. Ini hal seperti ini yang minute kecil. Kayak orang kita ke sana mesti tahu kan kiblat kemana kan? Hampir sudah hotel di London sekarang punya Pak. Udah ada ya. Ya kan, benar. Dan malah kitab suci, dilaci, Al-Quran, sujud. Sekarang. Memang sekarang udah. Dan juga perkembangan negara Islam di Inggris itu luar biasa. Makanya demand UMKM untuk halal itu luar biasa. Sayang teman saya nggak datang di sini. Nah ini salah satu yang harus kita kembangkan. Kita harus membantu orang-orang yang dari UMKM daerah Cilacap kemarin, nggak perlu ngajarin mereka ekspor impor LC lah. Bantu aja barangnya, kemasannya bener, labelingnya dikasih contoh. Yang seperti saya yang import, yang ekspor. Kalau nyuruh petani atau pengrajin homemade suruh ngurusin ekspor impor, ya silahkan. Astamanya, nah saya aja udah hampir praktis 20 tahun masih belajar gitu. Ini kan, jadi hal-hal yang kecil sebetulnya akan membantu sekali. Dan yang sekarang lagi gencarnya adalah green to green environment, ya. Itu masuk kayak agrotourism, health tourism, medical tourism, herbal, jamu populer sekarang. Betul. Saya baru aja dari Bali ya, beberapa minggu lalu, the first international health tourism, dan presidennya orang Indonesia loh, hebat, ibu-ibu lagi gitu. Jadi ini masa depan. Saya waktu di Emirat Arab, saya kaget ya, turis Emirat yang ke Thailand 20 kali dari yang ke Indonesia. Loh, padahal kita sama negara Islam, ya. Ada something wrong. Ternyata apa? Medical tourism. Sangat maju di sana. Nah, kita punya semuanya. Health tourism, ya. Bahkan sekarang ada 9 rumah sakit yang ditunjuk untuk mengembangkan stem cell. Kita kalau stem cell di Eropa berapa kan? Mahal banget gitu. Dan kita sudah bisa. Ya. Nah, ini saya kira tourism salah satu yang menarik, ya. Jadi katanya juga mungkin dengan perdagangan, karena itu tidak lepas dari UMKM dan sebagainya. Mungkin Bu Laura ya, betul ya Bu Laura ya, dari GIP ya. Apa yang sekarang telah dilakukan dalam bidang ekspor impor dan apa peran diaspora itu? Iya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa Indonesia itu sangat kaya Pak, baik hasil bumi ataupun dari bidang-bidang yang lainnya. Cuma potensi ini yang memang perlu edukasi lagi, gitu kan. Bagaimana kita bisa menghasilkan suatu produk yang layak untuk kita ekspor, kita kenalkan ke luar negeri, gitu kan. Jadi hal seperti ini tuh dari tadi yang kita sebutkan UMKM, gitu kan. Benar yang seperti Pak Trigo sampaikan. Kita harus mengedukasi UMKM tersebut, gitu kan, bagaimana cara dia mengemas, bisa mendapatkan kualitas produk yang baik, hingga hasilnya pun akan jadi jauh. Ini sebenarnya pasar ya, kebetulan saya 20 tahun di negara 4 musim, pasar luas terbuka itu adalah tropical fruits. Betul. Kalau kita nggak bisa yang fresh, kering. Betul. Permintaan akan keripik pisang, keripik singkong, banyak sekali. Betul. Nah, ini bulan saya di perusahaan saya ada dana CSR. Kita ini ngelatih orang-orang Dayak di Kalimantan. Minggu depan saya akan ke sana. Ya. Untuk di sana itu kan banyak tambang itu yang enggak idle ya kan, enggak ada batu baranya. Jadi itu ditanamin pisang, didiemin aja berapa bulan udah buah. Enggak perlu pupuk. Karena tanahnya subur. Dan kita mendidik mereka untuk nantinya mereka bisa ekspor. Jadi dari bagaimana motongnya kita belikan mesin, ya. Kemudian bagaimana kita harus masukkan laboratorium, nutrition fact harus ada, ya. Ingredient, PRT itu cukup sekarang, ya. Kemudian packaging, ya. Kemudian juga bagaimana nanti mereka bertahap itu, negosiasi, kontrak, termasuk untuk local market gitu. Jadi memang ini satu upaya yang ada continuity gitu. Nah, sementara kita harus membangun juga pasar di luar itu. Iya, karena potensinya cukup besar sekali, Pak. Untuk di luar itu potensi sangat besar. Dari bukan hanya dari sisi Amerika,
Eropa juga besar, Pak. Oke, Bu Laura, ya itu permintaan nurse itu banyak ya, dan kita kuotanya berapa banyak ya, tapi kan banyak sekali. Hanya berapa yang bisa lolos, karena salah satunya adalah requirement-nya bahasa Inggris yang IELTS-nya harus berapa? Harus 7 poin. Jadi gimana upaya-upaya kita bisa meningkatkan itu? Iya, upayanya adalah tadi mungkin kita akan lebih memberikan edukasi lagi, lebih ke bagaimana mereka bisa bersikeras lagi untuk bisa belajar bahasa Inggris lagi, karena itu adalah poin paling penting. Saya kira perlu juga diberikan masukan ya, bahwa ini bukan perawat kayak di Indonesia. Betul. Ya. Perawat di sana itu gaji dengan dokter dan jauh beda. Itu luar biasa. Karena itu dianggap satu profesional yang sangat sangat kritikal, karena dia itu dia pegang nyawa orang gitu. Jadi kalau di Barat itu kan dilihat dari risiko gitu lah. Ini saya kira mungkin dianggap di sini perawat gitu. Iya, karena kalau bukan hanya Pak, ini adalah satu opportunity yang sangat bagus sekali yang kita dapatkan, ya kan, untuk para perawat di seluruh Indonesia. Jarang sekali opportunity bisa dapat. Jadi benar-benar kita harus bisa bagaimana bisa mengembangkan, gitu kan. Sekarang ini kan sebenarnya perawat sudah pakai sarjana 1 juga. Sudah. Ya kan, jadi mungkin bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang mengeluarkan itu. Jadi mungkin dari awal sudah ada mereka keharusan untuk belajar bahasa Inggris secara sendiri gitu loh. Betul. Ya, mungkin saya sarankan ya, ambil yang kira-kira mungkin yang reliable gitu. Jadi ada dari awal, bukan hanya setelah lulus baru belajar bahasa Inggris. Jadi dari awal sudah disiapkan, karena ini penting. Ya, jadi untuk seluruh perawat yang akan kita preparekan, memang mereka akan mendapatkan edukasi lebih, Pak, gitu kan. Sebelum mereka kita kirim, mereka akan kita coaching dulu. Gitu kan. Kalau untuk dari sisi skill kita sudah tidak bisa ragukan, karena memang kita hire mereka itu memang sesuai dengan keahliannya. Ya, pengalaman saya lihat di Timur Tengah itu lebih caring orang Indonesia sebenarnya, karena dia itu biasa meladeni orang tuanya gitu ya. Betul. Sebenarnya dari situ memang kekalahan kita dengan Filipina ya di bahasa. Bahasa, ya. betul. Ya. Oke, ini ada 2 wartawan kuatbaca.com, Mas Gary dan Mas Ade. Silakan kalau ada yang mau nanya. Iya Pak Wahid, terima kasih banyak Pak Trigo, Bu Laura. Kalau kami perhatikan dari diskusi kita sejauh ini, tentunya dari diaspora itu kita patut bersyukur ya. Tidak hanya mereka hebat-hebat, tapi juga punya inisiatif yang besar untuk kontribusi terhadap Indonesia. Yang menarik adalah bagaimana Indonesia merespon inisiatif tersebut. Kalau dari perbincangan kita tadi, saya pikir kita punya 2 pendekatan yang berbeda. Satu sisi pemerintah mungkin sejauh ini cenderung ingin diaspora itu kita tarik ke Indonesia, kemudian berkontribusi langsung terhadap Indonesia, di tanah Indonesia. Tapi kita juga lihat di sisi lain, di UK, contoh dari India, bisa berkarya sampai jadi PM. Kemudian termasuk di Silicon Valley juga, itu membuka jalan luas lebar terhadap India, terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemudian tadi Pak Wahid juga cerita di Tasmania ada ibu-ibu yang membuka pengetahuan tentang budaya Indonesia. Itu juga saya pikir kontribusi besar, termasuk juga diaspora yang Bu Laura ceritakan tadi membuka kesempatan relasi pada perawat-perawat Indonesia ya. Yang sejauh ini biasanya kebutuhan besarnya dari Jepang, tapi sekarang dibuka kesempatan peluang ini, opportunity ini ke untuk Indonesia. Inggris. Nah, itu approaching yang berbeda. Yang ingin saya tanyakan mungkin, kira-kira lebih prioritas mana seharusnya? Apakah pendekatan yang biasa kita lakukan kecenderungannya sekarang, ataukah kita berusaha tetap menjaga relasi dengan diaspora kita di luar, sambil kita tetap memupuk rasa nasionalisme, rasa kebersamaan dan soliditas, dan nanti di kemudian hari mereka akan berkontribusi dari negara-negara masing-masing untuk Indonesia sendiri. Kira-kira mungkin Pak Trigo, Pak Wahid, Bu Laura bisa berpendapat. Ya, saya jawab ya. Presiden kita, Pak Profesor Heri Utomo, itu tidak lagi disangsikan nasionalismenya. Tidak mungkin beliau itu akan tarnis lah, walaupun tinggal di Amerika udah lama sekali. Ahli beras, DLR. Untuk prioritas
itu tidak bisa kita bedakan. Ya, karena Jepang butuh kebutuhan, ya. Jerman butuh banyak, Jerman juga. Mereka punya sistem sendiri-sendiri. Yang saya tahu di Inggris, saya ini udah mati-matian dapatkan dana. Ini sudah digratisin semuanya. Tidak perlu bayar, dan saya pun tidak akan dapat bayaran atau dibayar dari pihak sini atau pihak Inggris. Nah, memanfaatkan ini yang penting, yang diprioritaskan. Prioritinya itu sekarang ini ada gratisan loh ke Inggris. Tanggung jawab perawat itu hanya bahasa Inggrisnya saja. Kalau saya muda, cantik-cantik kayak dia, saya langsung, walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris, belajar sekarang. Dan saya kira keunggulan di Inggris nih, kalau dia once dapat sertifikasi Inggris, itu berlaku di Commonwealth. Ya, bayangkan. Apalagi di Australia, di semuanya tuh. Ya. Jadi kalau udah bisa diterima di Inggris, mau kerja dimanapun diterima. Di Singapura bisa. Ya, jadi ini penting sekali. Dan juga kita kan membantu menuntun mereka. Kita bukan kalau cul klipi ke orang. Kita guide sampai Gubernur Military Nat Jenderal Pearson, orangnya raja sendiri, terjun tadi malam, Zoom dengan para perawat, interview perawat. Itu suatu hal luar biasa gitu. Jadi nanti bagi pemirsa yang punya saudara, keluarga yang tertarik ya, untuk di Indonesianya kontak aja. Kalau Kang Triko kan dipanyakan di Inggris ya. Kalau di sini Bu Laura aja ya. Nanti kontaknya ditinggal di matbaca.com ya. Tapi ini peluang yang luar biasa ya. Peluang yang sangat besar. Saya kira kita harus mulai. Dan sebenarnya kita di undang-undang kita kan sebenarnya melarang mengekspor ya tenaga kerja kita yang tidak punya undang-undang perlindungan terhadap migran. Sebenarnya itu. Dan sekarang kan masih ada jalan ke Timur Tengah yang sebenarnya sampai sekarang tidak ada satupun negara yang nanda tangan itu. Bahkan dulu ada satu negara yang kita mulai rundingan, tapi sebenarnya buying time. Dikasih draft A, keluarnya draft B. Sampai sekarang tidak tahu udah draft berapa gitu. Jadi memang di negara Timur Tengah itu dianggap sebagai apa? Domestic worker, bagian dari keluarga. Nah sementara sebenarnya kita bisa supply untuk yang profesional ya, ini masuk profesional kalau menurut saya. Profesional. Ya. Banyak kok yang pintar-pintar, sudah banyak sekali. Saya nggak sanksi kalau Indonesia itu skillnya, caringnya ya. Saya kemarin kasih mereka juga 10% itu yang skill sama bahasa Inggris. Yang 90% itu nama Indonesia. 90% itu Indonesianya, karakternya. Itu yang membuat mereka akan lebih tertarik. Ya, jadi bukan semata-mata cari duit tok, enggak. Ya, itu memang kelemahan di kita nih belum ada satu institusi ya. Seperti tadi saya sampaikan di beberapa negara itu ada diaspora dipegang oleh junior minister atau minimal dirjen gitu. Nah, kita belum ada. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu masukan kepada ini kan lagi pemilu kita ya, memberi masukan kepada capres dan cawapres ini bahwa pertama nih peluang besar sekali bagi pembangunan ke depan ya. Kita tahu kan tadi itu banyak orang kita yang hebat di berbagai bidang dan juga mengenai pemanfaatan diaspora untuk pengiriman tenaga kerja profesional. Kita mudah kurangin deh yang namanya bukan kita undermine ya pembantu rumah tangga, tapi pembantu rumah tangga juga dia harus diangkat menjadi yang profesional gitu. Saya kira tetap yang domestik masih tetap terus, nggak mungkin selesai karena kebutuhan mereka banyak dan gampang sekali diproses. Tapi harus ada perlindungan hukum. Ada perlindungan hukum. Ya, udah mulai ini harus ada bilateral ya antara negara. Bagusnya Inggris Brexit, sekarang kita bisa bilateral langsung. Kayak sekarang saya sudah usahakan beberapa tahun. Sekarang ekspor kopi hijau, green coffee ke Inggris itu udah tidak ada titik import. Nah, importnya nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Jadi semua palawija itu tax free, import ya. Jadi yang mahal malah dari sini, ekspornya. Ya, itu saya kira jalannya adalah please debate with us, discuss with us, gitu loh. Bicara dengan kita bukan tinggal di masing-masing negara diaspora kita hanya untuk mewah-mewahan cari muka, tidak. Saya percaya persis semua banyak yang diaspora yang saya kenal, mereka semua benar-benar nasionalisme untuk Indonesia luar biasa. Dan sebetulnya masalah mau pemilu, mau presidennya siapa itu tidak ada urusan buat kita. Karena kita kebanyakan sudah WNA, nggak bisa nyoblos,
yang ngapain. Tapi yang mau kita adalah bagaimana memberi suatu wadah, ya. Kementerian Luar Negeri sudah, Bu Retno udah bikin kemarin bagus, ya. Cuman follow up-nya. Nah ini yang dijadikan sengsara buat UMKM untuk ekspor barang atau apapun adalah continuity. Dan saya sudah kemarin ke Cilacap, Universitas Al-Irsyad, di mana kekerabatan ini sangat tertarik sekali untuk bekerja sama. Nah ini yang Kang tadi bilang, persiapannya dari tahun kedua udah mulai untuk dipelajari bagaimana tes airnya untuk lolos. Jadi kita terus nanti continuity gitu. Nah ini penting sekali. Ya, saya kira itu mungkin juga perlu dukungan funding juga ya untuk khusus kursus, karena itu memang harus ditangani yang spesial ahli sendiri. Karena kan nggak mungkin dengan pelajaran di sekolah itu kebanyakan itu mesti. Dan juga harus mendatangkan, harus berani untuk mendatangkan native speaker ngajarin di sini. Terutama yang punya skill English as second language itu ya. Kan ada itu gurunya ada khusus ini. Ada specialty. Mas Adi. Saya punya pertanyaan terkait pendidikan, kan study abroad itu kan suatu hal yang tren sampai sekarang gitu kan. Cuman yang menjadi pro kontra itu ada beberapa beasiswa yang mewajibkan balik. Nggak cuma LPDP, ada Chevening juga yang dari Inggris, ada juga HAS, Australia Awards juga itu kan mewajibkan balik. Pro kontra karena apakah memang sebenarnya orang-orang yang studi kuliah di luar negeri ini seharusnya langsung balik begitu saja, selesai kuliah langsung balik, atau menjalani pekerjaan dulu di sana berapa tahun baru balik lagi itu? Kalau saya bilang ya, Chevening Newton Foundation atau LPDP Dikti itu mungkin ada peraturan sendiri, tapi Chevening nggak ada peraturan gitu. Kalau menurut saya, setelah lulus, ambillah pekerjaan dulu di luar negeri, karena suasana kuliah itu beda sama suasana kerja. Ya, nah ini penting sekali. Tapi banyak student yang dulu di Inggris peraturannya boleh 2 tahun lagi tinggal di Inggris. Sekarang tidak ada lagi, kecuali disponsorin oleh universitas atau perusahaan yang mau mereka. Banyak udah. Nah ini saya kira kalau dari saya jangan pulang dulu, karena suasana kerja, pengalaman kerja itu lebih penting untuk diketahui. Bayar mereka nanti yang kita bikin kan sistem di sini kayaknya tadi kita ngomongnya sistemnya nggak benar, bukan nggak benar tapi kurang tepat lah ya. Nah inilah biar mereka dapat pengalaman dari luar. Ini loh caranya di sini mereka sistem gini. Itu saya kira gitu. Oke. Ya, pemirsa, sampailah pada ujung acara Diplomatic Club. Tadi kita banyak diskusi ya. Ini baru part pertama sebenarnya kita bicara khusus mengenai diaspora. Masih banyak isu-isu lain yang bisa kita bahas. Tapi memang kita harus berterima kasih ya pada diaspora kita di luar negeri ya, yang selalu berpikir bagaimana kita bisa nyumbang untuk Indonesia dari bidang mereka masing-masing. Ya. Tadi kita sudah dapat info, at least pada acara ini, betapa terbukanya peluang untuk mengirim nurse ya ke Inggris. Dan Inggris itu kalau sudah sampai di sana, sudah dapat sertifikat, artinya apa? Ke negara Commonwealth yang sangat besar itu diakui. Ya. Ini saya kira satu keuntungan yang luar biasa. Nanti bisa kontak Bu Julia, Bu Laura ya untuk kontak di Indonesia, dan Kang Trigot, matur nuwun ya, mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol lebih detail lagi. Nanti kita ingin lihat perkembangannya itu. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat pada pemirsa Diplomatic Club yang dikelola oleh kuatbaca.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.